Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah pengajian Ahad pagi tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, mari bersama-sama kajian pagi seperti ini kita buka bersama dengan Ummul Quran dengan harapan besar setiap langkah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka nasta'in. Terima kasih. Dan mari kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Khairun Naim yang akan membacakan surah Al-Baqarah mulai ayat 41. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون بسم الله
الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan setiap kita mendengar, membaca dan mengkaji kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, benar-benar hati kita menjadi tentram dunia akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Dan mari kita simak bersama kajian ilmu. Dan sebelum disampaikan oleh beliau, infak yang sudah terkumpul akad kemarin ada sebesar Rp5.286.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita simak bersama kajian ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Dewan Suro IKADI Jakarta. Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua didoakan mudah-mudahan Allah berikan selamat dunia akhirat. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir diizinkan oleh Allah bisa pergi ke Mekah.
Didoakan pula mudah-mudahan Allah berikan rizki yang halal dan berkah, minimal per bulan 30 juta. Ada yang amin, ada yang tidak. Masya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Semuanya mohon pada Allah ya. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir dalam pengajian pagi hari ini Engkau berikan rizki yang halal, rizki yang berkah, minimal per bulan 50 juta ya Allah. Namun yang enak bukan 50, Bapak Ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, bukan 50. Yang enak rizki itu pas-pasan. Ingin ke Mekah sekeluarga, pas ada rumah sebelah dijual, pas ada. Ingin beli motor, ingin menyekolahkan anaknya, ingin beli mobil, enak mana 50 dengan pas-pasan? Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan ya Allah. Masya Allah. Semua didoakan mudah-mudahan Allah izinkan bisa masuk surga. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, para pendengar, mau apa tidak didoakan masuk surga? Tapi menjawab, yang nggak mau jangan menjawab, yang mau saja, yang mau ya, yang mau saja. Mau apa tidak? Baik. Kalau mau, kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah Allah izinkan kita semuanya tolong niat iktikaf, agar pada pagi hari ini mendapatkan pahala yang banyak. Pertama, pahala iktikaf. Dua, pahala tolabul ilmi. Tiga, pahala silaturahim. Empat, pahala kita semuanya mempelajari ilmu Allah, sehingga pahala kita sekarang ini luar biasa. Dan yang hadir di tempat ini bukan hanya kita sebanyak ini di dalam masjid sampai di luar masjid ini, masih ada yang bersama kita jumlahnya ribuan malaikat. Dan dari tadi pagi malaikat sudah menyiapkan di rumah kita, disiapkan permadaninya lebih hebat daripada permadani yang ada di rumah Allah ini. Permadaninya berupa sayap malaikat, dan sekarang malaikatnya ada di sini. Kemudian nanti selesai pengajian kita, malaikatnya pulangnya ke langit, langsung ditanya oleh Allah, min aina ji'tum, wahai para malaikat, dari mana kalian datang? Malaikat menjawab, ji'na min ibadin laka ya Allah, kami datang dari rumahmu, mereka yang sedang berkumpul di sana. Mudah-mudahan masjid kita ini disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid apa masjid kita ini? Baitur Rahman, rumah Allah yang maha kasih sayang. Mengapa? Rahmah. Baitur Rahmah, rumah penuh kasih sayang. Saya doakan nih Bapak Ibu tidak ada yang marah-marahan antara suami istri. Amin, amin ya. Siapa yang jujur insya Allah masuk surga. Pernah marah-marahan nggak sama suami istrinya? Yang jujur masuk surga loh ya, Masya Allah ya. Coba sekarang Ibu tolong jangan jawab dulu Bu. Bapak-bapak saya tanya Bu, yang di dalam yang di luar, kalau jujur insya Allah masuk surga. Pernah marah nggak sama istrinya? Duh, Masya Allah. Baik, sekarang kira-kira kencang mana? Ibu-ibu pernah dimarahi nggak sama suaminya? Dan ingatlah, saat ini, hari ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang datang di pengajian, Allah berfirman fabashshirhu bimaghfirah, berikan kabar gembira, dosa-dosa mereka aku ampuni. Wa ajrin karim, dan kami siapkan pahala yang mulia yaitu surga. Inilah yang menyebabkan pagi-pagi sudah berangkat menuju ke Masjid Baitur Rahmah ini. Alhamdulillah sekarang ini dosa kita sudah diampuni. Alhamdulillah. Sekarang diampuni. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu, kira-kira nih Bapak Ibu punya dosa apa tidak? Masya Allah. Jujur Bu ya. Sekali lagi, kira-kira punya dosa apa tidak? Allah berfirman, yang hadir ini saksikan wahai para malaikat, semua dosanya aku ampuni. Subhanallah. Ini yang menyebabkan kita semuanya senang. Mengapa setiap kita hari Ahad, hari Minggu kita datang? Karena kita merasa banyak dosa, dan alhamdulillah setiap datang pengajian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita hidupnya bahagia, agar kita hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhiratnya masuk surga, tolong ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di mimbar, beliau membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah kalau ketawa wajahnya bersinar. Kalau ada lampu begini ini, ada lampu ini, Rasulullah nggak ada bayangannya, nggak ada bayangan. Sampai ketika ketawa, giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi. Subhanallah. Ini Nabi kita, Nabi kita Muhammad. Subhanallah, ketika ketawa wajahnya bersinar. Seluruh para sahabat terheran-heran. Kalau kita terangkan ketampanan Nabi, susah untuk kita terangkan Bapak Ibu, susah kita terangkan. Contohnya saja seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, ibu negara terpesona. Ibu negara terpesona. Sampai dibicarakan di Mesir, ibu negara kok terpesona dengan anak angkatnya. Subhanallah. Di Kairo, di mana-mana banyak yang bicara, ibu negara kok terpesona dengan anak angkatnya. Sampai ibu negara malu. Akhirnya ibu negara mengundang gadis-gadis Mesir dan istri para pejabat. Jumlahnya nggak banyak, hanya sekitar 200 orang. Semuanya perempuan diundang. Diundang di istana Jalan Merdeka Utara. Maaf, bukan ya. Bukan, ini di Mesir, di Kairo ya, Kalau dimerdekakan di Jakarta ya. Subhanallah. Ini bukan di Kairo. Diundang, setiap orang dikasih buah. Ditaruh di piring, contohnya buah mangga. Tolong dibantu saya, kira-kira yang paling enak mangga apa? Mangga apa? Apa? Kata ibu ini aromanis. Maaf Bu, salah Bu. Subhanallah. Apa mangga Probolinggo? Subhanallah. Yang enak mangganya mana lagi? Subhanallah ya. Mangga apa? Tangannya, mangga mana lagi? Subhanallah. Nah, jadi setiap orang dikasih satu, ditaruh di piring, dikasih pisau yang sangat indah. Subhanallah. Duduk di istananya sangat indah luar biasa. Disuruh oleh ibu negara, silakan ibu-ibu
makan dikupas, dimakan nikmat. Bayangkan makan mangga di istana. Tengah-tengah makan dipanggil Yusuf. Yusuf, ukhruj ilaina. Subhanallah, ketika Yusuf datang, subhanallah, 200 gadis-gadis Mesir dan istri para pejabat semuanya teriris tangannya berdarah-darah tidak terasa. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Ini bukan manusia, ini bukan manusia. In huwa illa malakun karim. Ini malaikat gantengnya kayak begini nih. Subhanallah. Ini Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih dari itu. Masya Allah, semuanya kita rindu. Mudah-mudahan nanti di surga menjadi tetangga Rasulullah. Amin, amin. Subhanallah. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf nih, keringatnya, bapak-bapak, keringatnya Nabi itu seperti minyak kasturi. Kalau keringat kita, jadi keringatnya Nabi itu seperti minyak kasturi. Pernah tidur di rumahnya Ummu Sulaim, subhanallah, pas habis zuhur, tiba-tiba rumahnya itu semerbak wangi. Akhirnya Ummu Sulaim, loh, jangan-jangan kemarin saya beli minyak wangi tumpah. Dilihat di lemari, tidak. Loh, kok tambah wangi? Ternyata Rasulullah sedang tidur, netes keringatnya langsung diambilkan botol oleh Ummu Sulaim. Subhanallah, itu keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang Nabi sedang ketawa. Subhanallah, Umar ibn Khattab langsung bertanya, ya Rasulullah, ma ada hakaka ya Rasul, ada apa ya Rasul engkau ketawa? Oh iya, ada 2 orang nih ibu-ibu, ada 2 orang dari umatku menghadap di Mahkamah Agung Ilahiyah, menghadap di hadapan Allah. 2 orang menghadap di hadapan Allah. Yang satu mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon keadilanmu. Ketika di dunia saya sering didolimi oleh kawan saya sering digunjing, sering dirasani ya Allah, saya sering diolok-olok oleh tetangga saya, aku mohon keadilanmu ya Allah. Langsung Allah berfirman kepada orang yang ngerasani, ya fulan, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Ternyata dia ngomong, ya Allah, saya tidak bisa membalas, pahala sholat saya diambil oleh orang yang pernah saya gunjing, pahala sedekah saya diambil oleh orang yang pernah saya rasani, pahala ngaji saya diambil oleh orang yang pernah saya olok-olok. Saya nggak punya pahala ya Allah, saya tidak bisa membalas. Orang yang pertama tetap ngotot, ya Allah, jika dia tidak bisa memberikan sesuatu padaku, tolong ambil dosaku ya Allah, berikan kepada dia. Akhirnya dosanya orang yang digunjing, yang diolok-olok, subhanallah, diambil dan diberikan kepada orang yang ngerasani. Tiba-tiba Rasulullah menangis, mencucurkan air mata. Di awal Nabi ketawa, sekarang mencucurkan air mata sambil bersabda, innahu layaumun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min auzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosanya. Ternyata ibu kandung tidak bisa bantu mikul dosa anaknya. Istri tidak bisa bantu mikul dosa suaminya. Ayah tidak bisa bantu mikul dosa anaknya. Rasulullah menangis, mencucurkan air mata, innahu layaumun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min auzari, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosanya. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang menuntut, ya fulan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Orang ini melihat ke atas. Ternyata ada rumah dibangun dari intan mutiara, dihiasi dengan emas dan perak. Orang ini menjerit di hadapan Allah, ya Allah, li ayyi nabiyyin hadza, ini milik Nabi siapa ya Allah? Wali ayyi siddiqin hadza, orang jujur siapa ya Allah yang tinggal di sana? Wali ayyi syahidin hadza, orang mati syahid siapa ya Allah tinggal di sana? Allah menjawab, liman dafa'a thamanahu, bagi orang yang sanggup membayarnya. Ya Allah, waman yastati'u an yadfa'a thamanahu, siapa yang sanggup membayar ya Allah? Siapa yang sanggup? Allah berfirman, anta tadfa'u, kamu bisa bayar, kamu bisa bayar. Ya Allah, bagaimana saya bisa bayar ya Allah? Tolong terangkan ya Allah, bagaimana saya bisa bayar? Allah berfirman, ta'fu an akhika, maafkan saudaramu, maafkan saudara kamu.
Kalau kamu mau maafkan saudara kamu, kamu bisa tinggal di sana, langsung menjerit di hadapan Allah. Al-an, sekarang ya Allah, qad afautu anhu, saya maafkan dia. Al-an, sekarang ya Allah, qad afautu anhu, saya maafkan dia. Al-an, sekarang ya Allah, qad afautu anhu, saya maafkan dia. Langsung Allah berfirman, khudh biyadi akhika, pegang tangan saudaramu, fadkhula al-jannah, silakan Anda berdua masuk surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan sesama kamu. Ternyata akhirnya orang ini bisa masuk surga gara-gara dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Baik, saya mau bertanya, Bapak Ibu mau masuk surga apa tidak? Sekali lagi ya, yang nggak mau jangan ya, yang mau saja. Mau apa tidak? Tolong kalau mau sekarang salaman kanan dan kirinya sambil senyum. Sekarang subhanallah, silakan subhanallah. Sambil senyum, subhanallah. Sambil senyum. Masya Allah, senyum, subhanallah. Salaman, alhamdulillah, masya Allah. Salaman, subhanallah, alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini harganya mahal. Orang senyum harganya mahal. Coba kita lihat di Suriah. Di Suriah yang nggak bisa senyum berapa ribu, sudah lebih dari 100.000 yang meninggal dunia gara-gara tidak bisa senyum. Alhamdulillah ya. Jadi karena kita sekarang ini mudah-mudahan semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya doakan agar bisa masuk surga, betul Bu ya? Bahkan menjadi tetangga siapa tadi? Tetangga Rasulullah di surga. Tetangga Rasul. Lah ini ingin saya informasikan sedikit saja. Kalau ada anak yatim di Kediri ini, anak yatim Bu. Tapi maaf, baru yatim yang laki-laki. Tahun ini kelas 6. Berarti nanti di akhir dia lulus kelas 6 masuk sanawiyah atau SMP. Seandainya ada anak yatim, tolong bisa dihubungi Masjid Baitur Rahmah ini, bisa dimondokkan di Jakarta. Menghafal Quran 30 juz dan gratis 100%. Menghafal Quran 30 juz gratis 100%. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sudah hafal 30 juz. Ya, 30 juz. Tadi kalau ada tetangga, ada jamaah yang bapaknya meninggal, masya Allah, yang bapaknya meninggal berarti anak apa tadi? Anak ya yatim. Kalau ingin supaya hafal Quran boleh dipondokkan di Jakarta. Nanti tolong dihubungkan di Masjid Baitur Rahmah ini. Insya Allah mungkin di Kediri saya kasih jatah 2 orang aja, masya Allah ya, 2 orang ya, mudah-mudahan ini setiap tahun 2 orang boleh dan gratis 100%. Bahkan kadang-kadang di sana ada undian umroh setahun kemarin ini 6 orang, alhamdulillah ya, 6 orang mondoknya gratis malah dapat umroh, alhamdulillah. Mengapa tujuannya? Hanya satu, ingin menjadi tetangga Rasulullah di surga ya. Ingin menjadi tetangga Rasulullah di surga. Seandainya ada anak-anak yatim Bu, boleh siapa saja tetangganya atau jamaahnya atau siapa saja, monggo insya Allah. Tapi syaratnya mondoknya agak berat, nunggu bapaknya meninggal dunia, masya Allah ya, masya Allah ya. Tapi kalau ibunya meninggal bagaimana? Boleh juga. Jadi piatu, jadi yatim boleh, piatu boleh. Dan insya Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Baik, sekarang bagaimana supaya kita punya anak soleh, anak solehah? Ini semuanya akan saya sampaikan pada kesempatan yang berkah ini. Kalau kita ingin punya anak soleh, tolong makanan kita makanan minuman yang halal. Dari mulai pagi kita berikan sarapan, sarapannya halal. Makan siang yang halal, makan malam yang halal. Jika anak kita berikan makanannya halal, fa insyaallah nanti akan bisa seperti Imam Syafi'i, bisa seperti Imam Ahmad, bisa seperti Imam Malik,
bisa seperti Imam Abu Hanifah. Subhanallah, ulama besar. Mengapa? Makanannya makanan halal. Tapi kalau makanan tidak halal, maaf, al-lahmu, nih dagingnya manusia, dagingnya anak, dagingnya bayi, dagingnya anak kita yang butuh min haram, kalau makannya itu makanan haram, fannaru aula bihi, maka dia layak menjadi bahan bakarnya api neraka. Subhanallah, naudzubillah, subhanallah. Oleh karena itu tadi saya doakan ya, mudah-mudahan per bulan mendapatkan rezeki 50 juta, amin ya. Tapi tolong yang halal saja, yang halal, yang halal. Mudah-mudahan yang halal saja. Mudah-mudahan ini kalau kita berikan makanan minum halal, anak kita akan menjadi anak yang alim, anak yang soleh, seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti Nabi Ishak alaihissalam. Subhanallah, gulamin alim, anak bayi yang cerdas, gulamin halim, anak bayi yang lemah lembut. Subhanallah, anak yang soleh. Ada tukang kebun namanya Al-Mubarak, tukang kebun namanya Al-Mubarak. Majikannya kaya raya, kerja kurang lebih 10 tahun dia kerja di rumah, di kebunnya orang kaya raya. Mubarak ini kerja yang begitu rapi pas musim buah. Majikannya ngajak kawan-kawannya ke kebun, ayo kita ke kebun, di sana sedang buah ini, ada mangga, ada apel, ada kelengkeng, ada jambu, subhanallah banyak. Pas sampai di kebun, senang kawan-kawannya orang-orang kaya diajak. Mubarak dipanggil, Mubarak, iya pak, tolong ambilkan buah yang manis ya. Oh insya Allah pak, mangga pak, boleh ya. Subhanallah, diambilkan pak, tamunya kurang lebih ada 10 orang, diambilkan mangga yang menurut Mubarak ini mudah-mudahan yang manis. Setelah disediakan dikupas, ternyata mangganya asam. Subhanallah, tuan rumah malu di hadapan tamunya. Dipanggil lagi Mubarak, Mubarak, iya pak, tolong ambilkan yang manis, kurang manis pak. Iya ini asam nih. Dipilihkan lagi pak, dipilihkan, subhanallah, dapat banyak lagi, diberikan, ternyata lebih asam. Masya Allah, marah besar majikannya. Akhirnya supaya nggak tahu di depan para tamu, akhirnya ngomongnya begini, gimana kalau kita ngambil sendiri-sendiri saja, silakan ngambil, nanti dibawa pulang juga, ada ngambil jambu, ada ngambil ini, silakan. Akhirnya kawan-kawannya menyebar sambil makan nikmat. Setelah itu pulang, ketika tamu pulang, Mubarak panggil, Mubarak, iya pak, kamu kerja di sini berapa tahun? 10 tahun pak. Kamu 10 tahun tidak tahu buah yang manis? Maafkan aku pak, selama 10 tahun saya tidak pernah makan buah apapun di sini pak, kecuali kalau dikasih oleh bapak, dikasih oleh ibu. Loh, kaget majikannya. Mengapa kamu nggak pernah makan? Iya karena tugas saya di sini bukan untuk makan pak, tugas saya di sini untuk merawat kebun ini supaya nanti berbuah untuk bapak dan ibu. Subhanallah, majikannya terheran-heran, kok ada tukang kebun di kebun nggak pernah makan kecuali dikasih oleh majikannya. Kalau di Kediri sini, kira-kira tukang kebun dengan pemiliknya banyak mana kira-kira? Masya Allah ya, maaf ya. Subhanallah, sampai akhirnya nggak jadi marah, akhirnya udah kamu sana kerja. Akhirnya istrinya diberitahu, Bu, iya pak, ini loh Mubarak, saya suruh ngambil buah mangga, dia nggak tahu yang manis. Masa nggak tahu pak? Kan sudah lama di sini. Iya, udah 10 tahun, tapi dia tadi menjawab karena nggak pernah makan buah apapun kecuali kalau kita kasih. Masya Allah, kok ada orang yang amanahnya begini? Kok ada amanah, jujur luar biasa seperti ini, nggak pernah makan kecuali dikasih oleh majikannya. Akhirnya berunding, ini orang kaya, orang ganteng, orang kaya, cantik, subhanallah. Akhirnya ngomong, bagaimana kalau Mubarak kita ambil menantu sendiri? Subhanallah. Akhirnya ibunya setuju. Iya pak, ini jujur orangnya jujur, nggak mau makan yang syubhat, apalagi yang haram. Subhanallah. Akhirnya Mubarak dipanggil, Mubarak, iya pak. Sambil gemetar pak, takut dimarahi dan takut dipecat.
Udah sekarang ini kebun ini akan saya serahkan pada kamu. Pak, tolong jangan dipecat saya, Pak. Saya mau kerja di sini, Pak. Gini loh, Mubarok. Kalau kamu mau kebun ini saya serahkan kamu. Mau apa, Pak? Kalau mau kamu saya ambil menantu sendiri. Ya Allah, hampir pingsan, Pak. Karena nggak nyangka diambil menantu orang kaya raya, orangnya pinter, orangnya ganteng, orangnya cantik. Maaf Pak, saya nggak pantas Pak menjadi menantu Bapak, menantu Ibu. Saya di sini tukang kebun saja Pak. Enggak nak, kalau kamu mau saya ambil menantu sendiri. Ibu juga setuju. Iya nak, kalau kamu mau saya ambil menantu sendiri. Subhanallah. Akhirnya dipaksa-paksa begitu, akhirnya dia ngomong, kalau dipaksa sih saya mau. Subhanallah. Nah, karena sudah ngomong mau, alhamdulillah, bapaknya alhamdulillah, terima kasih. Ibunya terima kasih Mubarok, kamu mau saya ambil menantu, tapi maafkan ya, anak saya buta, anak saya bisu, anak saya tuli. Ya Allah, sudah ngomong mau, ternyata calon istrinya buta, bisu dan tuli. Dalam hatinya nangis, ya Allah, lebih baik saya nggak punya istri, ya Allah. Subhanallah. Tapi karena sudah ngomong, tetap pas hari H diundang, subhanallah, ribuan orang yang datang dalam walimah, orangnya banyak sekali, kondangan banyak sekali, subhanallah. Setelah qabiltu nikah, saya terima nikahnya, biasanya kan ganti pakaian, silakan masuk kamar nak, sudah ditunggu istrimu di sana. Subhanallah, sambil gemetar, ya Allah, bagaimana nanti kalau ketemu istri saya, ya Allah. Subhanallah. Akhirnya diantar sama ibu bapaknya sampai di depan pintu, dia salam, assalamualaikum. Ternyata di dalam ada yang jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia mundur. Subhanallah, orangnya cantik, orangnya luar biasa. Akhirnya dia mundur, silakan masuk nak. Maaf bu, salah kamar. Subhanallah. Bukan salah kamar, itu istrimu. Enggak bu, enggak. Dia tadi bisa menjawab. Ibu bilang katanya bisu, dia tadi bisa ketawa, dia bisa melihat saya. Nah, maksudnya buta itu dia tidak mau nonton sinetron. Subhanallah. Yang namanya tuli itu nggak mau dengerin maksiat. Yang namanya bisu nggak pernah marah ngomel-ngomel. Subhanallah ya. Akhirnya setahun alhamdulillah punya anak namanya Abdullah Al-Mubarak, ulama besar, hafal Quran 30 juz, mujahid di Palestina, dan subhanallah luar biasa, menjadi ulama tersebar. Karena apa? Karena bapaknya tukang kebun tadi itu tidak mau makan yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi kesimpulannya, siapa yang ingin punya anak soleh solehah, tolong berikan makanan yang halal, minuman yang halal, dan saya doakan dapat rezeki yang berkah. Amin. Itu yang kedua. Insya Allah. Iya bu, ini kok sebentar kok sudah mau jam 7 ya. Saya nanti nggak lama-lama, cukup sampai jam 7 saja waktu Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Gimana, setuju nggak ya? Jadi waktu Mekah, sekarang di Mekah bu, maaf baru jam berapa? Jam 3. Iya, sekarang di Mekah jam 3 bu. Jam 3 kurang 10 menit di Mekah. Masya Allah, belum adzan subuh. Jadi di Mekah masih jam 3, kita nanti selesai jam 7. Setuju nggak? Waktu Mekah Al-Mukarramah. Baik, tahun ini saya doakan yang haji mudah-mudahan selamat, amin ya. Hajinya mabrur. Kemudian semuanya saya doakan tahun depan bisa pergi ke Mekah. Masya Allah. Baik. Kalau kita ini ingin supaya sukses, ini kunci sukses. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, usahanya maju, pertaniannya maju, dagangannya maju, kemudian anaknya bisa sekolah dari mulai TK, kemudian MI, Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi, atau TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan saya doakan semuanya jadi S3.
siapa yang ingin punya rumah, siapa yang ingin punya motor, siapa yang ingin punya mobil, walhasil siapa yang ingin sukses, kuncinya ada satu. Kunci ini perlu saya sampaikan apa tidak ini? Perlu sampaikan ya, sampaikan ya. Kuncinya siapa ingin sukses, siapa ingin bisa pergi ke Mekah, ini kuncinya satu. Siapa ingin punya rumah, kuncinya satu. Satu saja kuncinya. Siapa yang ingin segalanya, semuanya cita-citanya berhasil, apa kuncinya? Tolong sedekah. Masya Allah. Siapa yang ingin sembuh dari sakitnya? Seandainya ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan ibu kita semuanya sehat walafiat, amin. Bapak kita sehat walafiat, amin. Anak-anak kita sehat walafiat, keluarga semuanya sehat walafiat, amin. Dawu mardakum bisodakoh, obati dirimu atau keluargamu yang sakit dengan sodakoh. Tapi saya sarankan tolong sodakohnya setiap hari. Tolong sodakohnya setiap hari. Tadi pagi diperkirakan jam 6 pas mulai di sini tadi, ya, mulai Al-Maksurat tadi, ada 2 malaikat turun dari langit. 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikon khalafa, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Ini tadi ada kotak lewat, tadi. Nah iya, itu tadi. Insya Allah itu masih ada di situ nanti, ya, kotak lewat. Kemudian kalau kita masukkan, kalau kita mau sedekah, malaikatnya berdoa, Allahumma a'ti mumfikon khalafa, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Yang satu berdoa, kita takut, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran orang yang tidak mau berinfak. Ini diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini para ustadz, ustadzah, ya, ibu haja, bapak haji, ini diterangkan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Hadisnya hadis sahih. Setiap hari diperkirakan jam 6 ada 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikon khalafa. Coba ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama. Bismillah. Allahumma a'ti mumfikon khalafa. 3 kali. Allahumma a'ti mumfikon khalafa. Allahumma a'ti mumfikon khalafa, yang artinya ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Bahkan ada hadis mengatakan la yang kusumalun min sodako, harta tidak akan kurang kalau dikeluarkan sodakonya. Dalam surat At-Tolak, tolong ditulis nomornya saja, surat At-Tolak ayat 7. Para pendengar yang di rumah tolong ngambil pulpen, bahkan kalau sempat nanti di rumah ngambil Quran, tolong dicatat surat At-Tolak ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya itu sedikit, cita-citanya banyak, ingin menyekolahkan anak, uangnya nggak cukup, ingin mondokkan anak, uangnya tidak cukup. Ini maaf nih ibu-ibu, saya ini sebenarnya orang Kediri, ibu. Tahun 79 saya mondok di Lirboyo, subhanallah. Di mana Lirboyo, Pak? Saya belum tahu ya. Sana ya. Saya mondok selama 16 hari, subhanallah. Zamannya Kiai Makhrus almarhum ya. Saya mondok saya puasa Ramadan. Saya asli mondok saya di langitan, di langit Bu, di langit ya. Di mana? Di langit, masya Allah, di langitan.
Terus Ramadan saya ingin mondok di Lirboyo. Waktu itu Bapak Kiai Marzuki masih dipanggil Gus tahun 76. Jadi saya ini orang Kediri Pak, alhamdulillah ya. Selama berapa hari tadi? 16 hari mondok di Lirboyo. Lah subhanallah, ini ingin mondok nggak punya sangu.